Kita lihat nih si Arab siapa sih, kita lihat di YouTube gitu kan, ada ternyata ini orangnya lucu juga gitu. Akhirnya ya udah kita kontak langsung dia. Kalau dulu mah bisa kontak dia langsung. Kalau ini pertama kali ketemu SMA sih. SMA 3. Maksudnya kayak baru deketnya SMA 3, tapi pas SMA 3 kayak nggak mikirin ke arah YouTube sih. Kita nggak tahu. Terus ya kita udah kenal baru deket banget setelah lulus SMA. Iya, jadi ketemu SMA 3, main bareng tapi nggak ada pikiran buat bikin channel. Terus baru akhirnya dekat tuh setelah lulus SMA gitu. Nah, kenapa akhirnya bisa bikin channel? Karena awalnya sebenarnya iseng-iseng dong ya. Iseng, kita kumpul bareng teman-teman berempat di sate, tempat sate. Makan sate. Tempat sate terus orang kita susah. Orang susah ya. Makanya butuh duit. Oke gitu, kita ngumpul di tempat sate terus bilang, kan kita lagi liburan panjang kan, liburan panjang, bosan, nggak ada kerjaan. Gimana kalau iseng-iseng kita buat YouTube gitu. Gitu. Jadi berempat kan. Jadi gimana nih kalau misalnya kita buat tim dua-dua. Jadi kita gambreng. Kalau yang apa namanya? Yang subscriber paling banyak dalam sebulan subscriber paling banyak itu yang kalah harus telanjang di YouTube. Gitu. Ini seru-seruan, terus akhirnya kita gambreng, akhirnya dapet deh kita berdua gitu. Terus akhirnya sebulan itu ya kekumpul lah beberapa ratus subscriber gitu, akhirnya kita menang, tapi yang kalah akhirnya nggak upload karena takut. Itu tahun 2015. Tapi tahun 2015 itu kita nggak upload konsisten ya, jadi kayak semau kita aja gitu. Jadi kayak channel mulai adanya kayak mulai lumayan upload tuh 2016. Awal 2016. Cuma kalau dari kapan mulai pertama kali video pertama itu 2015. Ada channelnya 2015. Pertama kali ketemu sama Arab tuh dulu banget, parah. Dulu 2000 berapa ya? SMA kelas 2014 ketemu sama Arab pertama kali. Kita nggak tahu dia tuh siapa gitu kan. Tapi kita dari namanya juga anak SMA ya, butuh duit. Dia kan dulu punya IO. Dia punya event organizer. Akhirnya kita lihat nih si Arab siapa sih, kita lihat di YouTube gitu kan, ada ternyata ini orangnya lucu juga gitu. Akhirnya ya udah kita kontak langsung dia. Kalau dulu mah bisa kontak dia langsung. Ada gitu taruh dia. Nggak usah, nggak ada wanita mah dulu. Dia langsung kontak dia terus dia balas langsung. Dia balas langsung. Yaudah bro, ketemuan aja dia bilang. Ketemu di seberang sekolah di Highlam. Iya. Kopitiam. Lu belum ada. Iya, gua belum ada. Niko belum ada. Jadi udah ada, tapi maksudnya belum ikut. Terus gue masuk, gue ngobrol sama dia, gue ngobrol di mall. Akhirnya anaknya seru juga, akhirnya ketemu Arab di sana. Dulu Arab belum YouTube. Udah nge-YouTube tapi subscriber baru 200. Dia paksa gue subscribe. Pengaruh Arab sangat, sebenarnya pengaruhnya lumayan besar sih. Bukan besar. Jadi kayak dia yang ngenalin kita ke YouTube, dia kasih tahu kita. Dia ngajarin kita juga sih kayak awal-awal gimana cara buat video, ngedit segala macam, upload ke YouTube gitu. Dia ngajarin, dia mentor lah. Terus ya kalau dibilang pengaruh seberapa besar ya besar sekali ya. Bisa tanya dia, bisa lihat di YouTube. Kalau nggak ada dia mah nggak 100.000 lah. Nggak mungkin. Bukan. Sebenarnya kita nge-YouTube awalnya gara-gara kita bego-begoan aja. Jadi kayak kita buat kita buat seru-seruannya, kita orangnya jahil, kita orangnya semaunya, daripada nggak semaunya dilihat sendiri kan kayak orang gila ya. Dilihat orang juga gitu. Siapa tahu ada yang gila juga kan kayak gitu. Jadi ya kita buat YouTube gitu. Ini kita sebenarnya nggak peduli sih. Iya, nggak ada. Kita nggak ada masalah, literally nggak ada masalah. Emang sebenarnya YouTube tuh nepotisme sih menurut gue. Kayak ya lu ya gini, cara simpel ya. Kayak ada nih di sekolahan pengen dapet nilai bagus, dia ngeles ke satu tempat lesnya, wah oke lah, gurunya pintar segala macam, dia ngeles tuh di tempat les itu, terus dapet nilai bagus, terus temannya bilang, kok bisa dapet nilai bagus? Iyalah, gue kan ngeles di sini gitu segala macam. Nah, kok curang sih ngeles di situ? Ya udah tinggal ngeles aja gampang kan? Tapi lu punya nomor teleponnya nggak? Gitu. Aksesnya lu punya nggak? Gitu. Iya gitu. Oke, sesimpel itu. Kalau mereka semua manjat silakan. Iya, tapi punya ini ya nggak aksesnya gitu. Jadi karena kita kenal Arab dan Arab juga kayak mau bantu kita iya, juga. Iya bener, ya, tulus bantu loh, bukannya kita yang ngejar, ayo Rob bikin video, bukan gitu. Ayo Rob bantuin gue cepetan gitu. Cepetan gitu. Dia kurang ajar.
Dia yang kayak kemarin bikin video gitu, dia selalu idein kita bikin ini aja bisa masuk trending. Kayak kita nurut, kita buat segala macamnya gitu, trending. Terus dia kayak ngajakin bikin video, bukan kita ngajakin, tapi dia kayak kadang-kadang mau ikut ke video kita gitu. Tapi orang ngeliatnya kayak kita yang itu loh, sebenarnya kita bukan kemauan kita nggak pernah ajak orang buat video. Tapi kalau mereka mikir gitu, kita nggak masalah. Jadi nggak masalah, bodo amat. Iya, bodo amat. Mau tim terkenal. Bodo amat. Tukang ojek, bener-bener ojek, parah. Kayak penjaga warnet, waduh. Paling dulu kalau Arab yang gue lihat dari Arab pakainya ini kaos polo putihnya itu. Iya yang itu kulit putih, terus udah celana pendek warna merah, kayak gitu. Kalau sekarang gara-gara udah terpancar aura artis, sebenarnya sama aja, nggak ada yang berubah. Makan mah tetap di pinggir jalan. Tetap di pinggir jalan, lele, makan mah masih sama. Kalau kayak dulu nggak ada perubahan, cuma ya gara-gara sekarang udah fame, jadi lebih orang lihatnya berubah. Lebih enak lah jadi gitu. Iya, terus perawatan juga kan, salon. Segala macam. Di luar job ya. Di luar YouTube. Di luar YouTube dia orangnya pastinya loyal. Kadang-kadang ada duit gitu kan. Jadi biasanya kalau kita makan gitu terus kita nggak bawa duit, sekarang jangan kita tinggalin dompet. Kita tahu duitnya banyak gitu kan. Terus suruh tinggal simpel. Gitu. Udah ngerti. Langsung pilih-pilih. Ya tapi kita itu cuma bercanda ya. Enggak sama Ari itu bercandaan kita itu. Terus orangnya cocok banget sih kalau kita udah ngumpul bertiga, wah kelompok tawa dah. Obrolannya nyambung, Iya, gitu. terus kesamaannya banyak gitu kayak ya sama lah udah kayak ngumpul sama teman-teman aja. Iya, Gitu. Ide konyol ya. Kita jujur aja kita nggak pernah stok video. Kita nggak tahu apa yang kita bakal shoot. Jadi kita ya semua kita nggak ada jadwal syuting. Tiba-tiba lagi bosannya syuting yuk. Terus kalau orang mungkin kalau bisa sekali syuting bisa buat 2 sampai 3 video. Kita buat 1 video capek. Udah, makanya seminggu sekali kadang-kadang. Kita males gitu. Tapi kita orangnya dedikasi tinggi. Jadi kayak misalnya kayak kita buat shoot nih video. Ya udah kita pikirnya baru di tempat. Video apa ya? Video apa yang kira-kira cocok sama viewer. Iya, kalau udah di jauh-jauh hari bakalan nggak jadi. Iya. Makanya kayak ya udah besok. Mesti di tempat dipikirin langsung buat. Terus kita orangnya peka. Jadi kalau misalnya video kecil kita marah. Ya, ada apa sih video kita? Ini salah. Gak ada yang salah nih. Kita nggak suka soalnya view yang kecil. Ini mah 100 ribuan lah. Terus dievaluasi. Iya, kita evaluasi gitu. setiap hari. Kayaknya orang-orang nggak suka ini nih. Kita lebih suka yang kayak gini kayak gitu. Kita nggak ada ilmunya sih. Jadi kita ya udah begitu. Pokoknya kalau nonton kita jangan pakai otak. Iya, gitu. Tinggalin otaknya, nonton aja. Nonton aja gitu. Jadi kontennya nggak perlu mikir, udah nikmatin aja gitu. Nggak pernah ada konten kita mikir. Q&A sama Arab dan Wendy. Tapi sebenarnya selain mereka, kalau kan pasti gede kan. Misalnya yang masih nyecer kita ini sih Samyang sih. Sampai sekarang masih ini ya Samyang taruh di mata. Itu signature banget tuh. Pasti orang tahu kita dah. Nggak ada yang berani lagi. Tapi nggak terlalu viral mau masuk YouTube Rewind. Begitu. Karena menurut kita orang bodoh ya. Kita nggak tahu apa kita berantemin. Kayak kalau ada masalah mungkin kita nggak sadar juga. Ya kayak biasa aja sih, nggak ada masalah sih, palingan ya paling ya apa ada ya. Enggak sih, nggak ada yang gede-gede paling kayak dia datang telat ke rumah 5 menit gitu. Gitu mana gitu. Kita mau datang ke rumah doang paling gitu. Udah kayak pacar dah. Iya udah. Makanya setiap hari nonton setiap Selasa movie night. Jam 1 pagi. Jam 2 gitu. Di laptop. Wah kebetulan lagi enggak nih. Mau diceritain juga. Aduh. Punya pacar. Ya kita mau sekarang ya kalau ada ya bagus, tapi sekarang nggak ada. Kalau ya udah. Kita visinya pokoknya kalau ada ya oke, enggak juga ya udah gitu. Kita ini mikir gini sih, kalau misalnya karir lagi naik berarti hubungan percintaan turun. Tapi kayak itu alasannya doang sih. Iya. Harus pilih salah satu kalau dari mulut tafsir kita sih. Sebenarnya kita nggak masukin. Iya, emang nggak ada. Mau siapa? Biar orang mandangnya nggak jelek aja kalau kita buat alasan itu.
sebenarnya kita udah mulai dari konten udah mulai kayak ngomong kasar, kita udah mulai kadang kurangin lah. Kayak misalnya kita ngomong kasar, kita masukin tapi suaranya nggak ada. Jadi kayak orang tau kita ngomong kasar tapi kita nggak masukin. Kita kalau dulu kan Wah, terang-terangan. judulnya aja begitu gitu. Judulnya kasar Itu gitu. parah. Kita akun parah juga. Tapi sekarang kita udah mulai sadar gara-gara brand nggak pernah masuk. Brand nggak pernah ada yang cocok. Gara-gara pada kita kasar ya. Ini makanya kita kurang-kurangin segala macam. Akhirnya ya udah kita soalnya kalau ditanya kita termasuk konten apa sebenarnya kita juga nggak tahu ya. Sekarang udah mulai kontennya nggak jelas gara-gara kita ngejualnya karakter sih, Iya, bukan kayak konten. branding image-nya orangnya sih. Iya, kita bukan butuh kontennya. Jadi apa dimanapun ada kita, orang nonton gitu. Iya, Bukan nih kayak nih orang konten apa? Konten apa? Iya, bukan gitu. Kita mau jualnya kayak siapa ya yang udah terkenal misalnya. Dimanapun ada dia, ya oke aja gitu. Iya, Orang nonton. iya. Jadi karakter orang yang dijual sih kalau kita lebih ke situ. Kuliah tapi ya kuliah aja gitu, nggak yang ngejar apa gitu kayak udah ogah-ogahan juga sebenarnya. Soalnya kuliah kayak kita emang nggak cocok sih Ah. dari awal, tapi emang kemauan dari orang tua gitu. Iya. Kayak kuliah gini-gini, apaan sih gini-gini. Ya, kayak gitulah segala macam. Jadi kayak kita kuliah cuman sebenarnya kita pengen berhenti gitu nggak bisa. Soalnya kita bisa lebih produktif buat ngelakuin ini. Benar, cuma kita buat nyenengin orang tuanya gitu. Soalnya kalau misalnya pernah gue ngomong ke nyokap gitu, mau berhenti kuliah dong, gila kamu ya. Gitu jadi ya. Dan pada akhirnya kita nggak bakal pakai ijazah itu juga. Ah. Depan orang tuh bakal kita robek, kita bakar ya. Jangan sih, dipajang aja. Dipajangnya di bingkai gitu, jadi nggak bisa dipakai juga.